Memang, tentunya setiap kasus akan menimbulkan special treatment ya, tergantung kasusnya seperti apa. Nah, untuk kasus yang mungkin ya, beredar, segitu gencarnya, kemudian, beresiko terhadap trauma anak, bisa saja akhirnya anak ambil alih oleh, orang yang mungkin tadi dipercaya, kemudian dilakukan treatment khusus. Ya misalnya salah satunya juga anak dihindari dari banyaknya kerumunan massa, bisa juga anak akhirnya take out ya, atau di-pull out dari lingkungan, sekolah misalnya. Audio Jungle. Seperti apa? Apanya? Suasana. Keseruannya emang seru sekali. Maksudnya ya, baru pertama kali saya merasakan talk show yang nyantai banget, yang ngalir seperti kita mau ngalir acara itu gitu. Jadi nggak harus begini, harus begitu enggak. Jadi apa adanya ya kita ngobrol seperti apa adanya keluar dari kita, nggak jaim lah gitu istilahnya gitu. Seru sih. Oke. Berarti emang sebelum-sebelumnya ngerasain di talk show yang lain agak kaku kan Enggak. vibes-nya itu. Talk show lain ya seru-seru juga, cuma ini konsepnya beda sih. Konsepnya dia kayaknya ya udah bebas aja gitu, bebas. Ada permainan-permainan yang kita ikutin tapi itu enggak menjadi kayak mungkin enggak dikejar waktu karena tapping juga jadi enggak kejar waktu. Ya dilepas saja gitu kan. Kalau biasanya talk show kan ada karena tapping atau live gitu jadi waktunya tuh mepet pendek jadi kita buru-buru ini kalau ini nggak nyantai aja gitu gampang kita misalnya edit gitu loh. Oke. Tadi juga sempat dengar di dalam kan sempat ngobrol eh, sama Mbak Titi. Nah, ini Mbak Titi nggak datang apa gimana sih? Iya, kenapa nggak kebersamaan Titi ya? Iya. Titi tadi bareng sama saya ke sini cuman dia bilang ya kok nggak bareng gitu harusnya bareng-bareng ya lucu ya. Ya untuk next time mungkin bareng sama Titi kesininya Oke. untuk syutingnya maksudnya. Tapi kalau misalnya ngomongin kebersamaan sama Mbak Titi sendiri, mungkin nextnya mau ada project apa lagi? Enggak, Mungkin lagu nih belum kepikiran belum kepikiran. karena kita konsentrasi sama lagu kita yang baru, Titi sama saya yang baru, jadi udah konsentrasi itu dulu. Nanti kalau tanggapan penonton suka banget sama lagu kita berdua ya kita pikirin untuk bikin yang berikutnya. Tapi untuk saat ini lebih ke fokus ke lagu yang sekarang aja. Oke, itu proses pembuatannya seperti apa sih mungkin bisa diceritain? Enggak sih, kan itu kan sebenarnya syairnya, liriknya itu kan tentang kehidupan kita hari-hari. Aku sama Titi maksudnya ya. Jadi aku bangun tidur, teleponan sama dia, janjian sama dia, itu kita makan, di tengah-tengah makan itu dia curhat, terus setiap hari aku nanya juga, ngapain Ti, ngapain hari ini, kemana yuk, ketemuan yuk gitu. Nah itu semua dijadiin lagu gitu. Pembuatannya kayaknya 3 hari selesai itu lagu, terus masuk musik ya sebulan lah kita bisa rekaman gitu. Oke, tapi kalau untuk vibes-nya kan ini keseharian dengan Mbak Titi sendiri. Berarti vibes-nya lebih kemana sih vibes lagunya itu? Kayak kemana maksudnya Suasananya, suasananya? Ya suasana hari-hari dan hari-hari. semuanya itu bisa mewakili yang mendengar gitu. Karena kadang-kadang sama temen atau sama pacar sama siapa, yuk ketemuan yuk sebentar aja yuk, ngopi-ngopi yuk, gitu kan suka gitu kan. Nah kayak gitu-gitu aja yuk ketemuannya kita di kafe yuk, aku main ngobrol nih sama kamu nih gitu, kita main curhat nih sama kamu nih, ayo ketemuan. Nah seperti itu lagunya kan sebenarnya. Oke. Mas, tapi kalau misalnya ngomongin kedekatan nih, nah Mas dengan Mbak Titi itu mungkin seperti apa sih? Banyak respon positif juga nih dari warga Ya, sekitar. ya. Sebenarnya kedekatannya sih seperti sahabat yang sangat dekat gitu ya. Kan Titi curhat, dia curhat. Aku apa adanya depan dia, dia juga apa adanya depan aku gitu. Nggak ada yang kita saling tutup menutupi gitu. Semuanya ya udah. Lo jadi aku sendiri. Jadi diri aku sendiri. Titi pun demikian. Jadi sahabat yang apa ya, menerima apa adanya, kekurangan dan kelebihan kita. Oke. Tapi juga ada yang mendoakan dan ada yang menyatakan kalau misalnya kalian berdua berpasangan mungkin seperti Mm-mm. apa sih? Mungkin terlihatnya emang kita seperti pacaran gitu ya. Tapi ya sangat emang kan deket banget sih.
keseharian tuh deket banget emang hari-hari barengan terus. Tadi aja abis pulang syuting kita berdua terus yuk kita makan dulu yuk sebelum kamu syuting ke sini gitu makan dulu gitu ya udah akhirnya gimana apapun kegiatan barengan sih gitu jadi malah lebih kayak pacar kali ya. Oke. Karena ini mau akhir tahun, mungkin udah ada rencana mungkin liburan bareng atau kemana gitu kalau di Oh, keluarga seperti apa? kalau tahun baru pasti aku tahun baru bareng sama Titi, tahun baru sama dia. Terus kalau liburan bareng ada rencana mau liburan bareng cuman aku udah ya mungkin setelah tahun baru ya karena bulan Desember ini full jadwal kita untuk syuting sana syuting sini mungkin Januari ada leluasa kita pengen ke luar negeri bareng. Tapi biasanya kalau misalnya kayak mau jalan bareng kayak nentuin makan tempat gitu itu biasanya lebih ke mas atau ke Vicky sih? Sama-sama jadi kadang aku kadang dia tapi lebih banyak dia aku juga banyak yang tahu tempat-tempat makan udah eh, apa ya sama-sama sih udah coba makan ini belum yuk makan situ yuk gitu. Kita suka suka mencari restoran-restoran yang baru-baru gitu mencoba yang baru gitu walaupun sering pengulangan tapi lebih banyak yang baru cari tempat-tempat suasana baru gitu sama-sama sih antara aku sama dia. Oke, tapi dengan kedekatan kalian berdua bisa dibilang jiwa mudanya kembali lagi nggak sih? Jadi kan ekspor tempat baru, Kayaknya makan. gini-gini aja deh. Berasa Aku merasa gini-gini aja sih. Ya, nggak tua-tua amat juga jatuhnya gitu nggak tahu ya. Jadi dulu sebelum kenal Titi deket sama Titi dan sekarang deket banget sama Titi ya begini-begini aja akunya. Merasanya seperti itu gitu. Menurut hemat saya, semua kejadian yang berkaitan dengan suatu keluarga atau perkawinan tentunya akan berdampak kepada psikologis seorang anak, ya. Apalagi misalnya pemberitaan yang gencar, kemudian anak juga akhirnya terpapar misalnya dengan berita-berita tersebut sehingga misalnya anak jadi tertekan, tentunya akan berdampak kepada masalah psikologisnya yang lebih serius lagi. Nah, di sini kalau kita lihat secara umum, ketika bisa dibilang ketika orang tua berpisah aja ya, bagaimana kemudian soft landing, penanganan pada anak ketika orang tua bercerai aja sudah sangat berpengaruh kepada nanti mentalnya anak. Apalagi kalau hard landing, itu tentunya akan membuat anak juga agak sedikit pasti lebih kegoncang. Nah, kalau saya lihat bagaimanapun kisah atau permasalahan suatu keluarga, mestinya anak tetap menjadi prioritas utama dalam perlindungannya, kesejahteraan psikologisnya, eh, tetap punya ruang untuk privacy ya sehingga anak juga bisa bermain dengan tenang, tumbuh kembang dengan aman begitu. Nah, apalagi nih ketika misalnya kasus yang terjadi melibatkan seorang eh, ibu misalnya atau orang tua yang secara negatif misalnya yang akhirnya anak tahu begitu ya, pasti anak ini akan bertanya-tanya apa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian kenapa sampai seperti itu begitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang perlu dijawab dengan sangat bijak. Dan saya juga sangat uh, apa ya khawatir apabila jawaban yang ada justru malah membuat anak tambah tertekan. Dan tentunya juga kita harus sesuaikan dengan usia anak. Berapa usia anak, kemudian sehingga jawaban-jawaban tersebut juga disesuaikan dengan fase perkembangan anak. Sehingga anak juga mudah paham, anak bisa mudah juga tetap misalnya berproses dalam penerimaan misalnya begitu ya. Dan yang terlebih adalah anak tetap harus mendapat dukungan secara emosional dari keluarga dan support sistemnya. Jangan sampai anak dengan di fase yang sulit seperti ini justru mendapat tekanan yang lain ya dari uh, orang-orang atau lingkungan yang memang mungkin uh, mengejar anak untuk mungkin menanyakan komentar kah atau anak kemudian ditanya-tanya apa namanya tapi kemudian malah menekan anak misalnya seperti itu. Jadi menurut saya concern utama adalah bagaimana prioritas terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan psikologis anak. By the way, tuh anak umurnya berapa sih? Masih semua masih di bawah 15 tahun. Oh, Saya itu masih, bisa ngomong dong. iya, Ya udah. iya, oke. Tapi jelas nggak itu? Jelas, Jelas kan? jelas. Oke. Nah, Mbak, ini kan bicara soal
dampak terhadap anak ini kan kita hidup di era digital yang memang semuanya itu bisa diakses dengan mudah, Ya, apalagi ya, berita-berita. Walaupun kedua orang tuanya yang dibully, tapi kan pada akhirnya ya, anak-anak ini nanti akan ya, tumbuh kembang dengan ya, melihat berita-berita tersebut. Itu ya, dampaknya akan ya, besar atau seperti apa? ya. Kita bisa katakan ya, ketika misalnya salah satu keluarga ada yang kemudian eh, dibully lah gitu ya, kita bisa bilang di dalam apa namanya dunia maya begitu ya, di media sosial, tentunya anggota keluarga lain akan terkena dampak yang kita sebut dengan trauma sekunder. Bukan hanya anak, bisa saja keluarga terdekat, kakak adik, orang tua dan sebagainya. Jadi trauma sekunder itu dialami oleh seseorang di dalam anggota keluarga walaupun dia bukan korban langsung begitu. Nah, untuk itu untuk menyelamatkan anak, baiknya anak memang dipuasakan dulu untuk membrowsing atau mengetahui berita apa yang beredar di sana begitu. Dan anak kita sebut adalah kita selamatkan di ruang yang aman, di tempat yang aman, termasuk terhindar dari banyaknya pemberitaan mungkin yang negatif yang menimpa salah satu dari orang tua mereka. Nah, di sini memang wajib orang terdekat di sekitarnya perlu mengetahui bagaimana melindungi anak, memperlakukan anak dengan tujuan supaya anak tidak tambah parah atau tidak tambah berat gitu ya, terkena trauma sekunder tersebut begitu. Dan yang terutama ya anak harus tetap diterima di lingkungan, anak diajak bicara, diajak ngobrol santai ya, diajak tetap beraktivitas, tapi ya harus tetap juga apa namanya concern terhadap tadi adanya serangan-serangan lain lah misalnya begitu dari netizen atau dari mungkin masyarakat misalnya seperti itu. Jadi pastikan kita tahu kebutuhan anak, anak diajak bicara, kita tahu bagaimana anak juga merasakan amannya seperti apa, jadi kita bisa berkompromi karena saya yakin anak zaman sekarang juga punya keinginan, punya kebutuhan yang bisa dikomunikasikan sehingga kita tidak salah penanganan. Anak-anak ini kan pasca Inara bercerai dengan Virgon kan akhirnya anak-anak ini diasuh mendapat hak asuh itu Inara. Mbak, setelah ada kasusnya ini akhirnya Virgon yang ambil hak terhadap anak-anaknya ini dan memutuskan untuk homeschooling. Apakah itu keputusan yang tepat dari Oh orang tua? benar, Iya, benar nih. iya, dan Virgon memutuskan untuk anak-anaknya di homeschooling ini. Ya, memang tentunya setiap kasus akan menimbulkan special treatment ya, tergantung kasusnya seperti apa. Nah, untuk kasus yang mungkin ya beredar segitu gencarnya, kemudian beresiko terhadap trauma anak, bisa saja akhirnya anak diambil alih oleh orang yang mungkin tadi dipercaya, kemudian dilakukan treatment khusus ya, misalnya salah satunya juga anak dihindari dari banyaknya kerumunan massa, bisa juga anak akhirnya di take out ya atau di pull out dari lingkungan sekolah misalnya, untuk akhirnya pada dengan tujuan sebenarnya untuk mereka mendapatkan ruang aman atau tempat aman begitu. Karena kita tahu ya tadi ketika berita gencar di luar sana melebar, kemudian pasti akan ada reaksi masyarakat, termasuk dari mungkin lingkungan sekolahnya, teman-teman di sekitarnya, sehingga salah satu treatment khususnya adalah dengan melindungi anak itu dengan mempull out anak ini ke ruang aman, termasuk salah satunya adalah mungkin memindahkan anak ini ke tempat yang tidak terlalu umum atau lebih ke arah ke small group begitu. Lama atau gimana? Ya, pemilihan trauma anak juga tergantung dari bagaimana penjiwaan anak terhadap berita tersebut, bagaimana support system lingkungan berkontribusi terhadap penanganan anak, juga bagaimana kuatnya anak secara mental. Perlu juga di sini konsultasi ke profesional seperti ke psikolog untuk make sure, memastikan apakah anak ini sudah dalam koridor yang tepat dalam penanganan, sejauh mana level trauma anak ya, sehingga kita akan melakukan suatu penanganan atau psikoterapi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau kita ngomongin bisnis ya, bisnis itu bisa di skincare, di alat kecantikan dan sebagainya ya, tentunya tools atau alat untuk mempromosikan sesuatu itu tentunya diperlukan sebagai strategi marketing begitu, termasuk memakai orang atau figur yang lagi viral misalnya, sehingga ini juga akhirnya kan gampang mencuat, gampang eye catching apa di masyarakat begitu. Nah, sehingga makanya banyak sekali justru pemberitaan dari suatu kasus gitu ya malah menimbulkan justru approach ya dari berbagai macam industri yang memerlukan figur-figur
untuk sebagai daya tarik masyarakat begitu ya, termasuk tadi kasus yang mencuat akhirnya dipakai untuk komoditi alat marketing dari suatu produk.